Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel 5 TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita liputan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Hilal di Cakung, Jakarta Timur ya. Bersama kita adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Hilal. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang pesantren Al Hilal ini. Al Hilal berawal dari pondok pesantren di wilayah Cakung Timur, Jakarta Timur. Kemudian pesantren Al Hilal berubah menjadi lembaga pendidikan formal. Berdiri pada tanggal 17 Februari 1983. Pendirinya adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Anwar bersama istri beliau almarhum Hajah Siti Hawa. Dan sampai saat ini Yayasan Pendidikan Islam Al Hilal masih komit menjalankan pendidikan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, SD Islam, Rodotul Anfal, dan Masjid Taklim, tentunya Pondok Pesantren Al Hilal ya. Bersama kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji siapa guru? Said Anwar. Iya. Beliau adalah penerus dari pendiri pesantren Al Hilal. Ya, kita akan banyak berbicara tentang profil Pondok Pesantren Al Hilal, dan nanti ada beberapa yang menarik. Apa sih hubungannya Pesantren Al Hilal Cakung yang jauh dari berdirinya Nahdlatul Wathon di Lombok sono, sehingga bisa didengar di Cakung ini berkaitan dengan Nahdlatul Wathon. Kiai, kita santai aja Kiai ya. Berawal dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Hilal ini gimana Kiai? Saya punya orang tua itu aslinya Bekasi. Terus beliau termasuk satu guru dengan pengajian yang ada di Cipinang Muara atau sebutannya Rawa Bunga sekarang. Iya. Yaitu almarhumlah Kiai Haji Marzuki. Di sana ada almarhumlah Kiai Haji Nur Ali dan lain sebagainya. Beliau dulu ngaji di sana. Akhirnya dengan apa adanya beliau ngajar sana kemari, bertemulah kepada seseorang yang beliau kenal, yaitu di Kampung Gempol ini, yaitu ibu saya Hajah Siti Hawa. Yang akhirnya semuanya berjalan dengan baik, dan kebetulan tinggalnya juga di sini. Akhirnya beliau, ibu saya, mewakafkan kepada suaminya, yaitu Al Hilal ini. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan dari semuanya itu tujuannya adalah lillahi ta'ala, untuk pendidikan dan tentunya umat ya, yang ada di sekeliling, khususnya masyarakat yang ada di sini, wilayah Gempol, Gunung Menteng, terus juga Padang Besar dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya semua mengenal yang namanya ayahanda Kiai Haji Muhammad Anwar. Dan kalaupun akhirnya nyambungnya ke Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, karena beliau punya guru bernama almarhumlah Kiai Haji Nur Ali, itu asalnya adalah dari Tuan Guru Haji Kiai Haji Muhsan Yunus yang ada di Pancor. Karena beliau dulu akrab dengan abang saya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman. Jadi dia satu alumni di Mekah satu. Kebetulan dia pulang ke sini, diajaklah nih Tuan Guru Kiai Haji Muhsan Yunus. Akhirnya lama-lama ngobrol, terus dibilang sama dia, ya sudah, saya kan dipanggilnya Enung. Udah Nung, nanti ajak aja ke Lombok. Oh, mondok. Mondok. Nah kebetulan pada saat udah diniatkan
akhirnya ke Lombok itu ketemulah almarhumlah Kiai Haji Nur Ali lagi acara di sini. Ya saya kan manggil beliau ini orang tua saya abah. Abah saya ngomong sama almarhumlah Kiai Haji Nur Ali, ini saya mau bawa ke Lombok. Ternyata almarhumlah Kiai Haji Nur Ali bilang, nanti dulu, ada temen gua di sono katanya. Ketemu pada saat di Mekah juga dan ketemu pada saat konferensi Bandung. Oh iya. Dulu dia diam, akhirnya Kiai Zainuddin ya, gitu. Akhirnya Babe bilang saat itu, iya Kiai Zainuddin. Terus sampai almarhumlah geleng kepala hanya mengatakan orang soleh. Ada apa bahasanya bahagia banget ya. Karena nyambung berarti kan gurunya dia yaitu Kiai Haji Nur Ali menyambung lagi kepada bersambung juga kepada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Akhirnya Kiai Haji Nur Ali sempat bilang sama abah saya, kirim salam dari gua. Gitu. Akhirnya datanglah kita ke Lombok. Tahun berapa tuh Kiai? Ya sekitar 80-an 87 atau 88 lah. Iya sekitar segitulah masalah. Akhirnya saya ke sana, ketemulah sama Maulana Syekh. Nah pas ketemu sama Maulana Syekh, abah saya cuma bilang, Pak Kiai, tapi ini yang saya salutnya ini jaringan hatinya para ulama mungkin. Kalau kita kan mungkin online-nya di HP. Iya. Tapi connect dia langsung connect gitu. Langsung nyambung. Karena pada saat Kiai ada salam. Pada saat abah ini saya belum ngomong. Belum ngomong. Tapi pada saat mau ngomong langsung Maulana saya bilang, Nur Ali ya. Subhanallah. Kita itu melongo aja, kan kagak ngomong. Tahu-tahu kok bisa nyambung begitu. Iya. Jadi online-nya orang dulu kepada Allah itu lebih online kita itu. Gitu. Akhirnya kata Babe, betul Kiai, dari Kiai Nur Ali. Akhirnya Maulana saya bilang saat itu kepada kita semua, 3 saja orang semodel Kiai Nur Ali di Jakarta, maka agama di Jakarta semuanya damai. Subhanallah. Dan memang beliau luar biasa dalam hal kayak gitu. Itu sempat saya sampaikan pada saat haul. Ya. Itu ada TGB juga, ada juga putranya almarhumlah Kiai Haji Nur Ali, termasuk guru saya juga yaitu Abuya Kiai Haji Amin Nur LC. Ya akhirnya perjalanan yang sampai sekarang ada, kita nggak lebih nggak kurang, tetap tujuannya adalah pendidikan, yaitu ilmu dan lain sebagainya. Yang pada puncaknya adalah kita betul-betul tidak keluar dari jalur-jalur guru-guru dan orang tua. Yang kita tuju adalah bagaimana hidup ini membawa keberkahan. Betul. Keberkahan buat Al-Hilal, keberkahan buat sekelilingnya. Ya kalaupun sekarang akhirnya sudah nyambung kepada MW, ya kita juga nggak lebih nggak kurang bagaimana mendapatkan keberkahan dari almarhumlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin, Maulana Syekh Nur Ali, dan yang sekarang kita kagumi dan yang kita cintai yaitu guru besar kita, yaitu Tuan Guru Bajang dan lain sebagainya. Itu profilnya dan sampai sekarang. Peran serta pendiri Al-Hilal ya. Itu di masyarakat seperti apa Kiai ya? Sehingga Al-Hilal di Jakarta ini ya memang namanya besar gitu kan ya. Menurut Kiai gitu almarhum itu seperti apa sosoknya sebagai seorang anak kan Kiai ya? Melihat ayahanda itu seperti apa? Saya melihat beliau mungkin bahasa sekarang begini.
ada hobi, ada apa sebutannya, ada hobi, ada profesi. Kalau beliau di posisi hobi, bukan profesi. Oh gitu. Kalau profesi mungkin ada hitung-hitungan ya. Ada hitung-hitungan. Profesinya ini, hitungannya ini dan lain sebagainya. Iya. Kalau hobi kan enggak. Artinya beliau yang saya tahu selama ngajar di mana aja dia memang hobi. Jadi tidak berpikir yang namanya itu sebutannya bulanan, sebutannya timbal balik enggak. Jadi bahasanya yang ngajar aja. Dibayar ya ngajar, kagak dibayar juga ngajar. Itu yang saya lihat hobi. Tapi kalau profesi mungkin lain. Iya, profesi ngarep. Makanya kalaupun sampai pada akhirnya Al-Hilal dan orang tua saya ini dikenal kepada siapapun halayak di Jakarta ini, yaitu karena memang beliau juga mengikuti jejak guru-gurunya yang sebutan kita itu ikhlas ya. Karena memang siapapun ikhlas, Allah juga akan turun tangan, lahir dan batin. Yang pada akhirnya saya sebagai keturunan beliau, nggak lain bukan, tujuannya pun akan kita ikuti jejak itu. Bahwa kita memang hobi untuk ngajar, hobi untuk belajar, hobi untuk silaturahim, hobi untuk bersatu berkumpul. Ya cocok betul dengan omongan Maulana saya bahwa kompak utuh bersatu. Betul. Gitu. Di Yayasan Al-Hilal ini sudah berdiri lembaga-lembaga formal ya Kiai ya. Kalau tadi profilnya saya baca mulai dari tingkat bawah Rodatul Anfal sampai dengan SMA ya atau Aliyah. Itu masyarakat gimana Kiai terhadap pendidikan formal yang didirikan oleh Al-Hilal ini, antusiasnya seperti apa? Ya seperti biasa, mereka semua mendukung. Karena memang Al-Hilal itu semuanya kalau bahasanya itu ya aliyah, sanawiyah, terus keagamaan lah. Keagamaan intinya. Keagamaan. Mereka mendukung. Dan itu semua karena memang rata-rata di wilayah sini itu semua menganggap bahwa ayah itu, abah saya itu adalah guru beliau. Sampai sekarang itu semua juga saling kita interaktif untuk acara-acara berkumpul keluarga, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan semua dalam kondisi luar biasa untuk dalam lingkungan yang sekitar Al-Hilal dan juga masyarakat sekeliling gitu. Berbicara masalah Nahdlatul Wathon tadi Kiai ya, kita lebih spesifik lagi ke Nahdlatul Wathon ya, karena memang pembaca kita dari NTB luar biasa Sinar 5 ini. Para pemirsa harus mengetahui ini menurut saya, berkembangnya Nahdlatul Wathon di Jakarta. Nah ini salah satunya adalah pesantren Al-Hilal yang ikut peran dalam membesarkan nama Nahdlatul Wathon di Jakarta ya. Dalam pandangan Kiai kan orang Jakarta Kiai ya, sama kayak saya Kiai. Saya juga orang Jakarta, tapi cinta kita nggak diragukan untuk Nahdlatul Wathon Kiai ya, gitu. Itu gimana sih Nahdlatul Wathon di mata orang Jakarta ya? Sebelum TGB muncul, mungkin orang lebih paham tentang NU. Tapi setelah TGB itu hadir dengan pola pikir yang rahmatan lil alamin, artinya beliau kan orang yang memang bagaimana mengangkat derajat siapapun, dan itu akhirnya TGB dikenal oleh Nusantara dan memang dia tokoh nasional, internasional. Akhirnya NW itu bisa dikenal dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang pandangan orang Jakarta tentang NW, orang itu akan melihat ke TGB figurnya awalnya. Nah sekarang kan yang kita berharap adalah bagaimana TGB kita dukung, karena beliau adalah pemimpin kita di organisasi NW ini. Lah NW-nya juga yang organisasi betul-betul
dikenal sampai ke seluruh pelosok Nusantara dengan sebutan Nahdlatul Wathon, yang organisasi ini ada sudah lama gitu, sampai hampir seumur dengan Nahdlatul Ulama tadi. Cuman memang keberadaannya, perbedaannya kan karena NW itu ada di pulau yang kecil. Kalaupun sekarang akhirnya sudah sampai ke Jakarta, ya ini karena memang orang-orang kita di NW semuanya saya yakin Allah kasih orang-orang pintar, orang cerdas, dan paling pokok lagi insya Allah orang-orang berkah, dengan tujuan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada masalah Bu, yang ya? tidak ada beda segala macam. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya politik dan lain sebagainya, itu kan di luar. Organisasi dia punya ADRT-nya, punya ininya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu tidak akan mengurangi rasa paham orang kepada TGB dan Nahdlatul Wathon itu sendiri gitu. Dan saya sendiri memang aliyahnya di sana. Kita juga kenal betul sama TGB dan keluarga besar semuanya. Ya mau nggak mau, kekompakan kita, keutuhan kita, bersatunya kita gitu, mendukung penuh, mendukung terus. Bagaimana TGB juga Allah angkat derajatnya, NW ini pun gitu, Allah angkat derajat. Bahkan kita juga punya pola pikir yang lebih ke depan lagi, yang disebut futuristik gitu. Artinya apa? Maulana Syekh Zainuddin sudah tidak ada, tapi NW ada. Artinya suatu saat orang-orang besar di NW itu juga nanti akan diambil oleh Allah. Artinya apa? Berganti-gantinya orang itu nggak ada masalah, karena memang ada haknya Allah, ada haknya manusia. Tapi NW ini bagaimana terus berjalan dunia dan akhirat, kalau bisa sampai kiamat, sampai kiamat. Dan kita juga kan meyakini yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Bagaimanapun kecintaan kita nanti kumpul di akhirat itu kan kumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Dengan harapan satu bendera, satu organisasi, mudah-mudahan ini menjadi jaminan kita di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Gitu. Itu yang saya pikir orang-orang Jakarta juga udah gak asing lagi terhadap NW. Dan semuanya saya pikir berharap dengan kondisi keadaan yang sekarang ini, siapapun organisasinya betul-betul keindonesiaannya itu benar-benar hadir ya. Karena memang Indonesia kan dengan banyaknya budaya, banyaknya agama, banyaknya suku. Kebetulan kita juga punya Islam yang rahmatan lil alamin. Ya NW, ya NU, ya Muhammadiyah, organisasi-organisasi yang rahmatan lil alamin. Corak-coraknya pun benar-benar buat maslahah umat dan lain sebagainya. Ya rukun. Sampai pada titik puncak saya merhatikan organisasi-organisasi ini, ya NU, Muhammadiyah, NW, bagaimana melihat Indonesia ini rukun, atau sebutan rukun bahasa gampangnya ya suasana sorga lah, suasana sorga, rukun, damai dan lain sebagainya. Gitu. Waktu Kiai dulu mondok ya di Lombok ya, udah otomatis kan banyak pelajaran yang didapat dari Maulana Syekh langsung Kiai ya. Ada cerita khusus nggak Kiai terkait hubungan Kiai dengan Maulana Syekh itu biar menjadi sejarah hidup kita, Kiai ceritakan di sini gitu. Kalau saya melihat beliau itu cinta aja, saya sayang aja. Artinya satu hari kalau tidak lihat wajah dia itu saat itu di Lombok, kayaknya kalau bahasa orang Betawi itu ampiang ya, kayak orang tuh nggak betah. Sekali aja satu hari udah melihat wajah dia udah. Karena memang beliau saya lihat unik, antik. Dan beliau kan juga terkenal di Sholatiyah itu mutafandin, segala bidang ilmu dia semuanya ada.
Jadi pembawaan dia juga dengan berbagai macam masalah-masalah umat itu bisa terjawab karena luasnya ilmu beliau, terus sejuknya beliau juga pada saat menyampaikan, dan yang paling penting hormatnya beliau itu kita sulit melihat untuk dibedain. Jadi dia kalangan dia pejabat, kalangan dia ulama, kalangan mungkin anak-anak, itu saya perhatikan beliau itu sama, nggak membedakan. Sampai pada akhirnya kita melihat beliau ini seperti di satu sisi nama beliau itu besar, alim, orang besar, orang hebat, tapi keadaan beliau yang menerima tamu dan lain sebagainya itu kita bisa lihat hampir-hampir beliau itu biasa saja. Sampai saya punya pola pikir ilmu yang tertinggi ternyata ya biasa-biasa aja. Tawadunya begitu. Tawadunya. Dan itu yang saya lihat ambil dari sisi itu. Dari situ. Wajar kalau akhirnya Allah besarkan beliau dan besarkan juga cita-cita beliau, yaitu wadah Nahdlatul Wathon. Karena memang saya perhatian semuanya dirangkul. Semua dirangkul. Kalau bahasa kita itu dipangku dan ditimbang-timbang sama Maulana Syekh semuanya. Gitu. Sekarang hubungan spiritual guru dengan TGB nih, dulu waktu di Lombok itu seperti apa? Ada hubungan apa guru? Ya dia dulu karena kan rumah saya di rumah dekat terminal Lombok Timur itu kan saya tinggal di rumah Tuan Guru Kiai Haji Muhsan Yuni. Kalau buat sekolah kan arahnya ke sana. Kebetulan rumah Umi yaitu yang ditempati oleh TGB itu kan adanya di sebelah sananya. Jadi kalau mau sekolah itu otomatis ngelewatin rumah. Ya artinya kita dulu bertetangga sebenarnya. Teman main gitu. Teman main. TGB juga pernah ke kamar. Terus dia juga kalau ke kamar saya juga dia ada saya setel lagunya siapa dulu itu, ada lagu Abi Abdullah kalau nggak salah lagi main gambus. Dia sempat juga ini nggak begini nih kata dia. Nah terus ya dia ambil buku, dia baca sudah. Dan memang ya buat saya TGB itu udah dari dulu ya pelihara jenius. Udah kelihatan dari teman sebaya. Ngomongnya juga dikit. Kalau di mana-mana kan kalau orang bertamu yang namu yang banyak ngomong. Ini malah saya jadi tuan rumah, saya diam, dia juga diam, baca buku udah. Saya itu pulang. Gitu. Ya sahabat, sekaligus juga guru, sekaligus juga kita yang cinta kepada keluarga besar Maulana Syekh. Ya lahir batin kita cintai dia, kita jaga dia dan lain sebagainya. Paling tidak penjagaan itu bukan penjagaan tentang kepribadian, tapi penjagaan tentang ajaran-ajaran. Di mana memang niat dari organisasi dan kita juga yang pendidikan di NW Al-Hilal atau di NW Pengilingan, yang kemarin juga Al-Harimiyah, benar-benar satu wadah dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi benar-benar bikin bekal di dunia dan juga di akhirat. Ya buat saya sangat bersyukur Allah angkat derajat TGB dengan luar biasanya niat dia juga kepada keluarga besar, khususnya Maulana Syekh, dan kita-kita juga yang di bawah itu benar-benar terlihat beliau juga hampir seperti Maulana Syekh. Ngayomin, bimbing, ya sejuk. Saya kalau WA di dia, sebutan saya malah nggak sebutan Tuan Guru Bajang, enggak. Saya sebutnya cuma satu. Assalamualaikum orang ganteng gitu. Karena memang dia ganteng. Dan dia selalu jawab, salam dong gitu. Dan dia manggil saya bukan Nur Said. Sama seperti saya panggil panggilan keluarga itu, abah saya, teman-teman saya semua Enung. Dia juga manggilnya Enung. Panggilan dipilih kayak. Saya bersyukur, dan dia kemari sudah berkali-kali. Itu pun
sesibuk ya, sesibuk, sepadat, seapapun repotnya dia, saya bersyukur masih dia bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara di sini. Ya, alhamdulillah. Ya memang jiwa dia ngayon, jiwa dia benar-benar bimbing kita semuanya. Dan sehat, panjang umur beliau. Terakhir nih, Ya. Kiai, terkait masalah organisasi kita Nahdlatul Wathon ya, di mata kota Jakarta sekarang ya, apa yang dibutuhkan Nahdlatul Wathon ini di Jakarta ini gitu, perannya seperti apa, harus seperti apa, Kiai? Kalau dibahasakan ibaratnya aja ya, anak-anak itu pada sekolah tuh kemana-mana di sekolah, pergi sekolah ke sana, sekolah ke sini. Dari sekolah-sekolahnya, katakanlah anaknya 5 lah, sekolahnya tuh lain-lain tuh, ada di sana, ada di sini. Tapi kan setelah selesai sekolah, dia pulang ke rumah. Ya kan? Ini ada NW Penggilingan, ada NW Gabus, ada NW Al Hilal, yang di Bogor Haromain juga ada Ustadz Wahyu, terus yang baru kemarin di Kuningan. Ini kan ibaratnya anak-anak nih. Iya. Anak-anak. Cuman pertanyaan satu ini pada pulang kemana ini? Tuh. Rumahnya nggak ada ini. Rumah apa nih Kiai maksudnya? Ya wadah. Ya. Untuk bisa kita berkecimpung semuanya di situ. Iya. Ada di situ. Karena kan kalau kita laporan ke Lombok tuh jauh. Oh iya. Paling kagak ada wadah lah. Biar Kantor lah gitu. Iya, biar anak-anak ini kalau pulang tuh ke rumahnya gitu, nggak bercecer. Ini kan yang kita tahu ya, kita ngumpul paling di Penggilingan. Itu pondok juga, sekolah juga. Pondoknya sekolah juga. Nah, di sini ya sekolah juga. Ini sekolah juga. Ke Haromain sekolah juga, ke Gabus sekolah. Minimal juga. ada perwakilan induk di sini gitu. Sepertinya begitu. Seperti itu ya. Jadi kasihan ini anak-anak. Iya, harapan kita ya. Anak-anak pada main kemana-mana, tapi kagak pulang-pulang ini. Iya. Itu aja yang saya harapkan, karena Al Hilal NW. Penggilingan NW, Gabus NW. Nah, NW yang saya maksud di sini kan, saya berharap NW itu yang asalnya organisasi itu tidak hanya dikenal disebabkan sekolah NW-nya, tapi ya organisasi. Ini sekolah NW-nya ada, rumahnya ini belum ada. menarik pemirsa ya. Masukan yang luar biasa dari Kiai ini ya. Semoga pengurus pusat mendengarkan ya apa yang kita harapkan bersama ini dari Suara Jakarta ya. Jamaah Nahdlatul Wathon Jakarta luar biasa sebenarnya Kiai. Luar biasa sudah. Iya, kita tidak dilahirkan di pendirinya di NTB sana, tapi kecintaan kita bisa ditanding gitu dengan yang lain ya, karena memang perjuangan kita di sini juga luar biasa gitu, membesarkan nama Nahdlatul Wathon ya. Jadi ada yang mangku. Betul. Kalau bahasa seorang ibu itu ada yang pangku, ada yang gendong-gendong, ada yang timang-timang. Ini anak-anak mainnya kemana aja, tapi pulang nggak ada yang mangku. Ini rumahnya di mana? Kalaupun memang ke sana kan Ustadz Musliha, Kiai Suaidi dan lain sebagainya. Saya yakin mereka udah orang luar biasa terhadap NW itu. Sampai mungkin 24 jam itu pikirannya cuma NW aja itu. Mungkin sama anaknya juga lupa gitu. Ya, terakhir beberapa kata untuk Nahdlatul Wathon, silakan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahagia, kita bisa bersyukur punya wadah yang insya Allah menjadi wadah yang diredoi Allah. Amin. Dan diberkahi oleh guru-guru, yang paling pokok juga adalah disenangi, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan dari wadah Nahdlatul Wathon ini kita selalu kompak, kita selalu utuh, kita selalu bersatu dengan harapan melanjutkan ajaran-ajaran yang terbaik dan membawa umat, salah satunya adalah Nahdlatul Wathon, Nahdien, Nahdiyah,
dan yang paling hebat adalah membawa Indonesia kepada kedamaian, kerukunan, dan kemakmuran. Bahasa saya singkatnya, di dunia kita berkumpul, insya Allah di akhirat juga kita Amin amin ya rabbal alamin. dari satu wadah Nahdlatul Wah, pokoknya NW. Pokok NW iman dan takwa. Ya, cukup banyak yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, moga-moga apa yang telah disampaikan oleh Kiai bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk kemajuan Nahdlatul Wathon kita bersama. Ya, sampai jumpa di liputan-liputan Sinar 5 TV selanjutnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.